Ini adalah aroma ayah. Bab 240. Yos mengerutkan dahi semakin dalam. Apakah di dunia ini benar-benar ada pria yang lebih brengsek dari hewan? Orang seperti itu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ayah, dan lebih tidak pantas menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Dia pun merasa empati pada ibu Puding. Seorang wanita harus membesarkan anaknya sendiri. Suaminya juga adalah pria yang playboy. Sama sekali tidak bisa diharapkan. Melihat wajah putih yang kenyal itu, tidak tahu kenapa hati Yos merasa kasihan. "Kapan kamu akan pergi?" tanya Yos. Seharusnya minggu depan." Derik dengan sedih melihat jari kakinya. Di suatu ketika dia mengira tangan ayahnya ingin mengelus dirinya. Ternyata dia memang sudah salah. Saat ini dari luar pintu terdengar suara ketukan. Harry membawa KFC dan masuk ke dalam. Melihat pengacara Yos yang dingin sedang duduk dengan anak kecil, suasana di antara mereka juga terlihat sangat akur. Dalam seketika terlihat seperti ayah dan anak. Harry pun terkejut dengan pemikirannya sendiri. Tidak seharusnya kan? Dia pun menaruh plastik itu di meja dan berkata, "Pengacara Yos, barangnya sudah aku beli." Keluarlah." Saat Yos menghadapi Harry, dia kembali menjadi pria yang dingin. Perbedaan ini benar-benar membuat Harry hampir meneteskan air mata. Bagaimanapun dari awal kantor pengacara ini dimulai, dia sudah mengikutinya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang anak kecil? Sedih sekali. Harry pun menenangkan dirinya dan keluar. Cekrek. Terdengar pintu ruangan ditutup dengan pelan. Saat Yos menghadapi Derik, suaranya tanpa sadar menjadi sangat lembut. "Makanlah." Terima kasih Paman Yos." Derik melihat meja yang penuh dengan makanan, tatapannya bersinar. Wah, banyak sekali makanan yang dilarang ibu dan adalah makanan yang sudah lama dia inginkan. Yos jelas-jelas melihat Derik sangat kelaparan. Namun saat makan sangat terdidik. Tidak makan dengan terlalu lahap hanya karena adalah makanan yang dia sukai. Kelihatannya ibu anak kecil ini mendidiknya dengan sangat baik. Dia dengan tenang melihat wajah puas Puding saat memakan KFC. Walaupun Derik ingin makan lebih banyak, tapi memikirkan keadaan tubuhnya, dia tidak berani terlalu berlebihan. Tapi lambungnya memang hanya sebesar ini. Makan sedikit sudah sangat kenyang. Melihat makanan enak yang hampir tidak tersentuh, Derik pun dengan suara lembut bertanya, "Paman Yos, apakah kamu tidak mau makan? Ini sangat enak loh." Aku tidak mau makan." Yos tidak suka makanan berminyak seperti ini. Tidak seperti seseorang yang juga suka makanan seperti ini. Yos pun merasa kesal. Saat melihat anak kecil ini hari ini sudah membuatnya teringat Darlene beberapa kali. Orang yang meninggalkannya adalah Darlene. Kenapa dia terus memikirkan wanita yang kejam itu? Derik tidak tahu kalau Yos sedang memikirkan sesuatu. Dengan menyayangkan berkata, "Begitu ya, Paman Yos, apakah aku boleh membawanya pulang?" Ibu sudah mengatakan tidak boleh membuang makanan. Kalau makanan ini dibuang, bukannya sangat mubazir. Lebih baik dia dibawa pulang saja. "Kamu sudah mau pulang?" Yos melemaskan alisnya lalu melihat Derik. Derik pun menganggukkan kepala. "Iya, sudah sore, aku sudah harus pulang. Kalau tidak, ibu pasti akan khawatir."
Aku antar kamu pulang. Membiarkannya datang sendiri, Yos sudah sangat khawatir. Sekarang dia tidak mungkin membiarkannya pulang sendirian. Dan satu hal lagi, dia benar-benar ingin menemui Ibu Puding. Ingin mengetahui dia adalah wanita seperti apa yang bisa bertahan pada pria sebrengsek itu. Tidak perlu Paman Yos, aku ada uang. Aku bisa pulang naik taksi. Bercanda, kalau benar-benar membiarkan ayahnya mengantarnya pulang, dia benar-benar tidak menginginkan ibu lagi. Derek sambil menolak sambil merapikan makanan di meja, perlahan menyimpannya ke dalam plastik. Terlihat seperti sudah sering melakukannya. Pemandangan ini membuat hati Yos sangat tidak enak. Dia barusan berusia 5 tahun, sudah begitu dewasa. Tidak hanya patuh dan pengertian, dia juga sangat sopan. Lingkungan seperti apa yang bisa membesarkan seorang anak yang begitu pintar? Kamu sendirian sangat bahaya. Aku akan antar kamu pulang. Sekalian memberikan pelajaran pada ayah brengseknya itu. Derek buru-buru melambaikan tangan dengan menyedihkan berkata, Paman Yos, aku pulang sendiri saja. Aku keluar diam-diam. Kalau sampai ibu tahu, dia pasti marah. Tidak apa-apa, aku akan menjelaskannya padanya. Yos pun bersikeras. Paman Yos, kamu tidak tahu ibuku. Dia itu sangat suka asal berpikir. Bagaimana kalau aku menelpon bibiku untuk datang menjemputku saja? Derek khawatir Yos benar-benar mengantarnya pulang. Buru-buru mengeluarkan ponsel dan menelpon Perlina. Begitu Yos mendengar Perlina akan datang, dia pun tidak bersikeras lagi. Perlina setiap 5 menit melihat ponselnya 10 kali. Derek sudah pergi hampir 3 jam. Kenapa sama sekali tidak ada kabar? Dia sudah menunggu sampai hampir gila. Derek pun akhirnya menelponnya. Dia sama sekali belum memanggil nama Derek. Derek yang ada di balik telepon malah lebih khawatir darinya. Duluan dengan suara besar berkata, Bibi, aku ada di tempat Paman Yos. Apakah kamu bisa datang menjemputku? Perlina langsung mengerti kalau Yos ada di samping Derek. Dengan reaksi yang cepat menjawab, Kenapa kamu pergi ke sana? Ibumu sudah sangat khawatir. Baiklah, aku akan segera pergi menjemputmu. Darlin memang sudah menelponnya beberapa kali, menanyakan kapan mereka kembali. Kalau masih tidak membawa Derek pulang, Darlin mungkin akan keluar menjemputnya sendiri. Aku tahu, Bibi. Derek menjawab dan menutup telepon, tersenyum pada Yos dan berkata, Paman Yos, bolehkah merepotkanmu untuk mengantarku turun? Yos menganggukkan kepala, bangkit dari sofa dan membantunya mengangkat plastik. Ayo. Derek termenung sejenak dan menganggukkan kepala. Ayah yang berdiri di sisinya benar-benar sangat tinggi. Tidak tahu kapan dirinya akan tumbuh setinggi ini. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Tidak terasa sudah harus pulang. Mungkin lain kali tidak akan ada kesempatan untuk bertemu lagi dengan ayahnya. Anak kecil yang mengatakan ingin pulang malah termenung. Sepasang mata yang cerah itu tidak tahu sejak kapan terlihat begitu sedih. Seperti sedang ada masalah yang membuatnya sedih. Yos menghentikan langkahnya, memberikan plastik di tangannya pada Derek. Ini, peganglah. Oh, baik. Reaksi Derek sedikit lambat, menganggukkan kepala dan mengambil plastik itu dari tangan Yos. Dia barusan mengambil plastik itu, tubuh kecilnya tiba-tiba seperti melayang, kembali digendong oleh pria tinggi di sisinya. Yos tidak mengatakan apapun, menggendongnya berjalan keluar.
Tatapan Derek yang awalnya kecewa pun terlihat bersinar. Tangan putih yang gendut ragu beberapa detik, lalu memeluk leher Yos. Wajah kecil yang merah seperti apel yang sudah matang, benar-benar sangat imut. Ini adalah aroma ayah.